Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasidun Akmal Domo, guru Sejarah Kebudayaan Islam di Pandua Kota Pekanbaru, yang juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK IAIN Luksumawe Aceh. Izinkan Bapak Ibu penilai, pada kesempatan ini saya akan menampilkan atau membuat video praktek mengajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 11 di semester genap dengan materi Peran Umat Islam Pasca Kemerdekaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya siapkan. Ista'in Taqzimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, salam dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di masa nanti. Baik, anak-anak sekalian, karena ini merupakan jam terakhir pada pagi hari pada hari ini, Bapak berharap semangatnya tetap sama dengan semangat pada pagi tadi, dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, terutama Ananda yang dari pagi tadi sampai sore hari ini, mudah-mudahan menjadi amal jarih. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, Bapak cek kehadiran dulu. Kata yang Feza, Aulia Fikri, Aisyah, Akif, Bagas Wahyu. Baik, anak-anak sekalian, nah pada hari ini anak-anak sekalian, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, ini merupakan materi kita terakhir di SKI. Nah, SKI kita kan hanya terdiri dari 3 materi yang Anda sekalian. Ada yang masih ingat 3 materi kita itu? Ini ya. Peran umat Islam kan ada 3 itu. Peran umat Islam pasca kemerdekaan. Itu materi ketiga. Peran Islam selama penjajahan Jepang. Masa penjajahan. Ada satu lagi, Pasca kemerdekaan. ya, para umat Islam ketika kemerdekaan. Jadi Anda sekalian, 3 materi ini sudah kita pelajari juga, dan hari ini terakhir tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan. Nah, anak-anak sekalian, boleh Anda keluarkan HP-nya seluruhnya dulu. Sudah keluarkan HP semuanya? Kemudian Anda boleh buka Quizizz Anda sekalian, atau nanti Anda bisa scan kelasnya ya, Pak. Jadi materinya nanti bakal Bapak share lewat Quizizz nanti. Baik,
Anak-anak sekalian, anak-anak boleh scan ini. Baik, anak-anak boleh scan atau bisa masukkan poin itu ke pinnya. Dibuat nama lengkap ya, nak ya? Kita mulai ya. Baik, anak-anak sekalian, materi kita hari ini tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan. Nah, jadi anak-anak sekalian, pada hari ini sesuai dengan materi kita tadi, nah maka kita berharap anak-anak yang hadir hari ini bisa mampu menganalisis peran umat Islam pasca kemerdekaan sebagai inspirasi kita untuk mengamalkan sikap inovatif, kreatif, dan dinamis. Nah, jadi anak-anak sekalian, anak-anak nanti diharapkan untuk mampu menganalisis. Jadi tidak hanya menghafal, tapi bisa anak-anak membandingkan, bukan, di antara tokoh-tokoh yang ada tadi, kemudian mencari nilai-nilai positif dari tokoh-tokoh tersebut, sehingga kita mampu menjadikan tokoh tersebut inspirasi kita, agar kita bisa selalu kreatif, inovatif, dan dinamis. Baik, anak-anak sekalian, nah setelah ini nanti anak-anak akan dibagi menjadi 3 kelompok anak-anak sekalian, bukan? Kemudian nanti setiap kelompok itu nanti bakal mendapatkan tokoh, kemudian dari tokoh tersebut nanti anak-anak bakal membuatkan poster. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan sebelumnya, anak-anak kan diminta untuk mencari materi tentang tokoh-tokoh yang Bapak sampaikan sebelumnya, dan nanti bakal kita buatkan poster, sehingga dengan poster tadi itu setidaknya kita mampu menghimpun informasi-informasi yang penting. Nah, kalau misalnya dalam bentuk paragraf itu kan informasinya panjang. Nah, maka menurut Bapak itu poster itu informasi yang dimuat itu padat dan mudah kita memahaminya. Kemudian nanti anak-anak juga akan membuat kelompok baru untuk menjawab kuis nanti. Baik, anak-anak sekalian, materi kita hari ini kan peran umat Islam pasca kemerdekaan. Maka tentu materi yang sudah kita lewati itu adalah bagaimana peran umat Islam masa penjajahan. Bapak minta yang putri dulu. Bapak minta putri dulu 1 orang. Apa yang bisa yang masih anak-anak ingat tentang peran umat Islam pada saat kemerdekaan? Boleh 1 orang dulu, yang perempuan? Apa yang anda ingat peran umat Islam ketika masa penjajahan? Boleh 1 orang? Baik dari tokohnya, kemudian perannya, atau hal-hal yang lain yang anda sampaikan. Boleh 1 orang putri? Sebelum Bapak tunjuk, ya, 1 orang. Harum yang udah siap-siap. Oke, Harum apa dong? Sebagai penggerak semangat perjuangan, Pak. Sebagai penggerak Perjuangan. kan Bapak buat sebuah pernyataan untuk anda sekalian. Apakah kita sepakat umat Islam itu hanya penikmat kemerdekaan? Umat Islam tidak ada perannya. Apakah kita sepakat? Maka kita tidak sepakat. Makanya apa-apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi itu salah satu menjawab bahwasanya umat Islam itu punya peran. Baik, kita kembali dan sekarang ke materi kita hari ini, peran umat Islam pasca kemerdekaan. Baik, anak-anak sekalian boleh di HP anak-anak tersebut, boleh anak-anak dari 4 tokoh ini, coba anak-anak pilih mana yang paling anak-anak kenali, 2 saja. Dari 4 tokoh tadi, yang paling populer itu adalah siapa yang populer ini? Buya Hamka. Kemudian populer yang kedua?
Gus Dur. Yang ketiga Habibie. dan yang keempat Haji Maskur. Nah, jadi anda sekalian, secara umum kita meyakini bahwasanya tokoh-tokoh tersebut berperan karena memang gerakan dari dalam dirinya dan kepeduliannya terhadap bangsa ini gitu, baik karena keagamaannya atau memang nasionalismenya gitu. Baik, anda sekalian, dari 4 tokoh yang Bapak tawarkan tadi kan ada 3 tokoh yang memang betul-betul lebih banyak anda kenali. Tadi tokoh apa yang pertama yang paling anda kenali tadi? Buya Hamka. Betul. Kira-kira kalau anda kenal dengan Buya Hamka tadi nggak ada yang nulis karena apa? Buya Hamka menulis buku, ada yang tahu Buya Hamka menulis buku apa nak? Tenggelamnya? Sudah pernah nonton filmnya juga? Sudah. Ada yang belum? Yang sudah siapa nak? Laki-laki satu orang semua. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, belum ada yang nonton? Oh, baru satu. Fikri rupanya. Fikri berarti menghayati Zainuddin ya. Baik, terus tokoh yang kedua yang anda kenali dari siapa? Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang ketiga B.J. Habibie. Baik, anda sekalian. Nah, Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Anda tahu kenapa di lebih akrab nama Gus Dur? Nah, kenapa namanya Gus Dur? Nah, ada yang tahu? Kalau? Tapi cuma tahu yang bagian Gusnya doang. Gusnya kenapa? Gus itu kalau nggak salah ingat waktu lihat di jurnal, Gus itu artinya bagus. Gus Durnya bagus. Dan lain? Ada orang Jawa di sini? Nah, biasanya kalau di orang Jawa itu kalau ayahnya itu punya pesantren, maka anaknya itu digelar Gus. Kan? Kemudian kenapa ada Dur? Karena di dalamnya ada Abdurrahman Wahid. Maka kalau kita katakan ada Gus Baha, ya kalau ayahnya punya pesantren, anaknya tuh dikasih gelar apa tuh? Dikasih gelar Gus. Nah, jadi anak-anak sekalian, secara garis umum tokoh ini sudah kita sangat kenal. Selain dia presiden, anak-anak sekalian, Gus Dur ini juga merupakan pengurus besar atau ketua dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam atau organisasi keagamaan yang besar di Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, kalau misalnya lagi-lagi Bapak ingin kita itu anak-anak sekalian, karena ini menganalisis, maka kita memang harus memahami dan memikirkan ya atau tidak, dan kita harus punya alasan itu. Ketika pernyataan ini disampaikan kita, umat Islam hanya penikmat kemerdekaan. Ada orang menyampaikan kalau memang karena memang umat Islam ini tak banyak nampak di frame-frame sejarah kan anak sekalian, selalu diidentikan hanya Soekarno, terus Muhammad Hatta, kemudian ya beberapa tokoh-tokoh yang lain. Jadi tidak nampak atau bahkan setelah Indonesia merdeka pun umat Islam ini dikatakan sebagai penikmat kemerdekaan. Menurut pernyataan ini kira-kira Anda sepakat atau tidak? Kalau kemarin itu umat Islam tidak berperan dalam kemerdekaan, kali ini ada pernyataan lagi umat Islam itu hanya penikmat kemerdekaan. Sepakat atau tidak? Ya, Anda kan tidak sepakat itu. Tentu Anda harus punya alasan kenapa Anda tak sepakat Indonesia. Umat Islam itu penikmat kemerdekaan. Oke, habis nulis apa besok? Kenapa umat Islam itu bukan penikmat kemerdekaan? Kalau dalam pandangan Hafiz ya, kan ini kan penikmat kemerdekaan berarti kan dalam konteks kemerdekaan gitu ya Pak. Nah dari sana bisa kita lihat paling dekat aja itu ada Muhammad Hatta yang salah satu tokoh Islam. Selain itu juga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari kalau nggak salah, bapaknya Gus Dur. Itu tuh kan apa namanya itu ya?
ada membantu dalam persiapan kemerdekaan, kayak ikut serta dalam PPKI dan BPUPKI. Itu salah satu alasan yang bisa menentang kata kalimat bahwa umat Islam itu hanya penikmat kemerdekaan, itu salah. Dari tengah mata belakang. Kenapa umat Islam hanya bukan penikmat? Ya. Kenapa umat Islam itu tidak penikmat kemerdekaan? Mereka memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan. Oke. Kamu lagi. Kenapa umat Islam itu bukan penikmat kemerdekaan? Karena dari awal sebelum kemerdekaan juga udah beberapa organisasi Islam yang menggerakkan rakyat bangsa Indonesia untuk bersatu. Tapi di sini bukan dari fisik Pak, tapi dari pendidikan. Kalau misalnya ini Bapak ganti, umat Islam itu bukan penikmat kemerdekaan, tetapi umat Islam bukan penikmat kemerdekaan, tetapi pengisi kemerdekaan. Kira-kira Anda sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Jadi kalau ada mengatakan umat Islam itu penikmat kemerdekaan, jawaban kita itu salah. Enak ya? Dan kita tidak sepakat dengan itu. Contohnya tadi ada 3 tokoh tadi kan? 3 tokoh itu adalah tokoh yang mengisi kemerdekaan dengan baik kan? Menjadi presiden, gitu kan? Kemudian menjadi sastrawan Islam. Ya kan jadi menjadi tokoh politik gitu. Nah, maka Anda sekalian tidak benar kalau umat Islam itu tidak berperan, apalagi mengatakan umat Islam itu hanya penikmat kemerdekaan. Umat Islam mulai dari Indonesia merdeka sampai hari ini umat Islam itu mengisi kemerdekaan. Sepakat atau tidak, nak? Maka kita harus bangga menjadi pelajar Islam, dan tentunya dengan bangganya kita menjadi pelajar Islam, kita juga harus bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara kita. Maka kita berprestasi. Nah, maka kita harus meneladani bagaimana kok bisa Gus Dur menjadi presiden, B.J. Habibie menjadi presiden, Buya Hamka terkenal, gitu kan? Bahkan di kalangan Ananda tadi, Buya Hamka paling terkenal. Apa positifnya? Maka kita harus mencari lebih dalam, Ananda sekalian. Nah, baik Ananda sekalian, kita akan membentuk kelompok Ananda sekalian. Nah, jadi Ananda nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti yang laki-laki kita bagi 2 kelompok, yang perempuan nanti kita buat 1 kelompok saja biar tempat duduknya bisa cepat. Jadi nanti tempat duduknya Anda sekalian berhadap-hadapan ya, yang perempuan. Oke, yang perempuan boleh saja langsung membentuk meja 1 saf aja. Nah, jadi ini keluar dulu. Oke, yang laki-laki 1 2 1 2 1. Baik, di sini khusus untuk kelompok 1, di sana untuk kelompok 2. Boleh? Pakai 1 meja saja. Nah, kalau ini dibuat saling berhadapan-hadapan. Ini pakai 2 meja aja nih. Ini pakai 2 meja. Baik, anak-anak sekalian, jadi kita akan membuat poster anak-anak sekalian. Jadi Anda akan mendeskripsikan peran dari tokoh tersebut dalam membangun Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi dibuat dalam bentuk poster. Nah, setidaknya poster Anda itu berisi 3 poin anak-anak sekalian. Jadi bagaimana latar belakang ataupun biografi dari tokoh tersebut, kemudian peran pasca kemerdekaan, kemudian bagaimana nilai positif dari tokoh tersebut. Jadi apa nilai positif yang bisa Anda cari? Baik, masing-masing orang Anda boleh keluar dari kuisis dulu. Anda boleh buka grupnya, kemudian
nilai positif masing-masing orang atau nanti masing-masing ketua kelompok nanti mencoba membagi atau nanti didahulukan kita masing-masing ketua kelompok boleh maju dulu. Masing-masing ketua kelompok boleh maju dulu. Oke, baik. Jadi ketua kelompok punya tugas. Kan ada 8 orang di setiap kelompoknya, berarti kan ada 7 lagi di bawahnya. Jadi ketua kelompok nanti bakal mencoba membagi per poin itu, misalnya nih latar belakang atau biografinya nanti dicari oleh 2 orang, kemudian nanti peran pasca kemerdekaannya nanti dicari oleh 2 orang, kemudian nilai positifnya itu juga dicari oleh 2 orang. Jadi nanti, dan kalau misalnya lebih nanti Anda boleh dimasukkan ke poin yang lain, kawan-kawannya boleh. Intinya masing-masing orang punya peran di poin masing-masing. Boleh kan? Itu dulu kita. Oke. Silakan ketua kelompok pimpin kelompoknya untuk mencari informasi tersebut. Dibagi, ada yang bersisa poin itu 3, kemudian ada yang 2. Baik, anak-anak sekalian, kita ingin akan tampilkan dan presentasinya cukup di tempat duduknya saja. Kita mulai dari kelompok 1, boleh? Nah, yang ini lurusan ini boleh kita ngadap ke tengah. Jadi seluruhnya kita ngadap ke tengah, putar kursi ya. Tidak Ini presentasinya satu orang aja yang ngomong atau beberapa orang? Satu atau boleh beberapa saja. Baik. Nah, ini poster yang dibuat oleh kelompok 1 tentang Gus Dur. Oke, silakan kelompok 1. Adrian boleh ke tengah, menghadapnya semuanya. Kursi-kursi diputar, jadi presentasi kita di tengah saja. Boleh? Nah, ke tengah. Oke, silakan Chris dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya kelompok perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang merupakan salah satu tokoh Islam yang bergerak dan mendukung proses perkembangan agama Islam di Indonesia. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biografi singkatnya aja. Jadi Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini itu lahir dari pasangan suami istri, yakni ayahnya yang bernama Kiai Haji Wahid Hashim sama dengan ibunya yakni Hajjah Solehah, yang beliau lahir pada tanggal 7 September pada tahun 1940 di Kabupaten Jombang. Lebih tepatnya itu ada di Jawa Timur. Terus untuk statusnya sendiri, Buya Hamka ini merupakan seorang presiden Republik Indonesia yang Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini merupakan seorang presiden Republik Indonesia yang keempat dan salah seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama, yang dimana pendiri Nahdlatul Ulama yakni kakeknya yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Terus beliau juga merupakan cendekiawan Muslim internasional. Beliau wafat pada tanggal 30 Desember pada tahun 2009 di Jakarta dan dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Selanjutnya untuk peranan pasca kemerdekaan terhadap Islam itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fikri. Dipersilakan. Nah, selanjutnya ada peranan pasca kemerdekaan terhadap Islam. Nah, ada 2 poin-poin penting yang kami ambil terkait apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur selama masa pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah mempopulerkan gagasan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dengan membawa kedamaian, keadilan dan manfaat bagi semua. Jadi
Gus Dur ini menjelaskan dan menyebarkan bahwa agama Islam itu merupakan agama yang menjadi hidayah, rahmat bagi semua manusia, sehingga menciptakan kedamaian, keadilan tanpa membedakan seseorang. Selanjutnya ada memperjuangkan Islam yang terbuka terhadap peradaban dunia dan dialog antar budaya demi menghindari eksklusivisme. Jadi Gus Dur ini adalah tokoh yang terbuka terhadap berbagai pendapat dan pandangan, sehingga dia lebih menentukan kepentingan bersama, sehingga banyak pendapat-pendapat dan hal-hal yang masuk diterima. Seperti yang kita bahas tadi, perbedaan agama atau adanya peristiwa seperti Imlek yang muncul pada zaman Gus Dur, seperti itu. Selanjutnya ada selanjutnya hal-hal positif yang bisa kita ambil oleh Gus Dur, akan dijelaskan kembali oleh Hafiz. Baik, selanjutnya nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi yang pertama, beliau itu merupakan orang yang berhasil menyatukan seluruh agama di Nusantara dan menegakkan hak asasi manusia. Selain itu, baik, saya lanjutkan. Selain itu, beliau adalah orang yang berhasil membentuk pokoknya kayak membentuk suatu negara yang terbuka terhadap modernisasi dan juga menjadikan dan menegakkan nilai-nilai humanisme di Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Ya, kenapa saya ingin Indonesia menjadi lebih baik, terutama dalam bidang teknologi? Ya, karena saya yakin dan percaya bahwa Indonesia ini penuh dengan potensi alam yang seharusnya kita itu sejajar dengan bangsa-bangsa Eropa di luar sana. Seperti saya yang sudah belajar di Jerman, saya mendapatkan ilmu-ilmu dan teknologi yang seharusnya itu dapat dibawa ke Indonesia, yang menjadi Indonesia itu lebih maju. Karena sesuatu negara itu kalau ingin maju tentu kita harus mengetahui sistem-sistem teknologi, bukan hanya sekedar akhlak saja, tapi juga kita butuh yang namanya teknologi dan kemajuan iptek untuk bangsa itu sendiri. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kayaknya tadi hampir sudah mirip ini ya, sudah mirip B.J. Habibie tadi ya. Oke, kita berikan aplaus. Nah, udah dikirim posternya? Oke, kita berikan aplaus sama mereka. Tokoh dan kalian 3 tokoh ini kita jadikan sebagai inspirasi karena memang dari karakter-karakter yang mereka miliki itu memberikan kesan-kesan positif yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita. Baik, anak-anak sekalian, terakhir anak-anak boleh buka Educa Play seperti sebelumnya. Nanti kita masukkan filenya. Masuk ke Educa Play, kemudian filmnya untuk hari ini adalah empat tiga 5473. Yang sudah bisa masuk boleh langsung kerjakan.
Pilihnya tadi 4354 kita pilih suara. Usahakan satu kelompoknya nilainya 100 ya. Satu kelompoknya. Betul atas. Siapa 100? Berarti baik punya tugas untuk kawannya. Baik dengan harum sudah 100 nilainya. Yang lain masih. Baik dari kelompok 2, harum dari kelompok 3. Oke. Harum berarti punya kewajiban untuk ke kawan-kawannya. Oke, siap. Kita tengok siapa peringkat pertama. Oh, peringkat pertama masih baik nih. Baik Fabian. Oh, Fabian rupanya udah mengesan arrow. Oh my god. Oke, sudah selesai semua? Oke, baik. Dan nanti kan juga boleh nanti coba lagi di rumah nanti. Untuk hari ini, alhamdulillah poin Ananda semuanya 100. Boleh tepuk tangan untuk kita semua duluan. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan soal tadi. Anda boleh lagi balik ke kuis tadi, anak-anak sekalian. Balik lagi ke kuis tadi. Pembelajaran sudah kita selesaikan. Nah, jadi Bapak ingin apa yang Anda rasakan setelah mendapatkan materi ini dan apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran hari ini, kemudian materi apa saja yang Anda dapatkan, Anda boleh tuliskan di apa yang masing-masing. Jadi nanti sebagai report Bapak nanti silakan Anda tuliskan apa yang Anda rasakan, kemudian materi apa saja yang telah Anda dapatkan hari ini. Boleh? Baik.
Sebelum kita tutup Anda sekalian, kita ingin mendengarkan satu orang setiap kelompoknya Anda sekalian, atau karena waktu kita terbatas, Bapak minta satu orang Anda sekalian untuk satu orang per kelompok, maksudnya kesimpulan dari materi kita. Jadi materi kita hari ini kan berarti bukan materi Anda saja, tapi materi umum. Kan? Kita akan kita simpulkan dari peran umat Islam pasca kemerdekaan. Tentu saja, yang saya tangkap dari materi hari ini, tentunya yang pertama kita tahu bahwa Islam itu bukan penikmat dari kemerdekaan ini. Tentunya Islam adalah juga berperan sebagai pengisi dari kemerdekaan ini. Dan tentunya kita dari tiga tokoh tersebut, kita sama-sama tahu bahwa ketika tokoh tersebut sama-sama memiliki rasa kepedulian terhadap negara ini, bangsa ini, dengan rakyat juga seharusnya kita sebagai pelajar itu seharusnya menjadikan mereka itu inspirator dan mengimplementasikan hikmah-hikmah yang dapat kita pelajari tadi di kehidupan kita di sehari-hari. Contohnya kita memotivasikan kita untuk lebih giat lagi belajar, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang dapat bermanfaat untuk memajukan bangsa kita. Terima kasih. Oke, satu lagi dari kelompok yang perempuan. Apa kesimpulan yang bisa Anda ambil dari pembelajaran hari ini? Oke, satu orang? Ya. Dari tiga tokoh tersebut, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Buya Hamka menunjukkan keberagaman yang kuat dapat berjalan selaras dengan ilmu pengetahuan, toleransi, dan moralitas. Misalnya B.J. Habibie mengajarkan kecintaan terhadap ilmu dan bangsa. Gus Dur mengajarkan perjuangan untuk kemanusiaan dan pluralisme dengan keberanian dan humornya. Sementara Buya Hamka menegaskan pentingnya kejujuran, integritas, serta dakwah yang lembut dan bijak. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 3 dan baik. Dari materi ini Anda sekalian, maka ketika ditanyakan tadi umat Islam penikmat kemerdekaan, maka jawaban kita adalah umat Islam itu bukan penikmat kemerdekaan, melainkan pengisi dari kemerdekaan. Nah, maka tugas kita sampai hari ini, kalau kita mengaku umat Islam dan kita mengaku sebagai tokoh Islam, maka tugas kita bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan. Nah, maka 3 tokoh tadi sebenarnya tokoh Muslim itu banyak. Nah, setidaknya 3 tokoh tadilah setidaknya menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita berbuat untuk bangsa Indonesia ini. Sepakat Anda sekalian? Nah, maka ke depan harus ada Habibie di masa yang akan datang dalam bentuk dan versi yang lain. Harus ada Gus Dur dengan versi yang lainnya. Harus ada Buya Hamka dengan versi yang lainnya, dan itu berguna untuk Indonesia. Baik Anda sekalian, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam Anda sekalian, mudah-mudahan materi ini bisa kita pelajari lebih dalam lagi. Ini sebagai pemantik saja, Anda bisa cari dari internet dan yang lainnya, sehingga kita akan kaya materi. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.